Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tujuan pembelajaran yang nanti tertera dalam dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada kurikulum 2013. Apakah tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang operasional dari kompetensi dasar. Jadi kata kuncinya, pernyataan yang operasional dari kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan atau rumusan tentang keberhasilan belajar siswa. Hasil belajar siswa, atau kita sebut dengan learning outcome, dan bukan proses belajar mengajar guru atau teaching process. Tujuan pembelajaran merupakan perubahan tingkah laku yang diharapkan dapat tercapai setelah siswa mempelajari suatu materi. Perubahan tingkah laku tersebut dinyatakan dengan KKO atau kata kerja operasional. Formula tujuan pembelajaran kurikulum 2013 itu dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan KKO yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penjabarannya dinyatakan secara holistik dengan menyertakan model PBM dan memperhatikan kompetensi dasar 3 dan 4. Ya, ini pada mata pelajaran non PAI Budi Pekerti dan PKN, ya. Kriteria merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan benar. Yang kedua, ada 3 komponen atau maksimal 5 komponen, dan hanya boleh menggunakan 1 kata kerja khusus atau operasional. Komponen tujuan pembelajaran A, B, C, D. A adalah audiens atau pembelajar, yaitu siswa atau peserta didik yang diharapkan dapat mengalami perubahan tingkah laku setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran. B adalah behavior atau perilaku, yaitu perubahan tingkah laku hasil belajar yang dinyatakan dalam kata kerja khusus. C itu konten, jadi C1 konten, adalah terkait dengan isi materi pelajaran yang diharapkan dapat dikuasai siswa. C yang kedua atau condition, yaitu kondisi untuk mencapai perubahan tingkah laku. D atau degree atau derajat, yaitu derajat atau tingkat perubahan tingkah laku yang diharapkan terjadi pada siswa. Contoh tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan mikroskop, ya, ini adalah suatu kondisi dan preparasediaan, peserta didik audiens dapat membedakan behavior, 4 fase mitosis, 4 ini adalah degree, C1 konten yaitu fase mitosis. Selanjutnya, contohnya, siswa dapat mendeskripsikan, siswa audiens dapat mendeskripsikan, berarti ini behavior, keragaman tingkat organ dan sistem organ, ini termasuk juga konten, dan berdasarkan hasil pengamatan, ini adalah sebuah kondisi. Ya. Siswa dapat menyebutkan contoh makhluk hidup yang tergolong makhluk hidup langka di suatu lokasi. Atau pada waktu melakukan percobaan, siswa dapat menggunakan termometer untuk mengukur titik didih larutan. Ini adalah contoh rumusan tujuan pembelajaran. Mari kita perhatikan pasangan KD mata pelajaran biologi kelas 11 ya. Ini pada sistem syaraf ya di sini. Pada 3.11 dan 4.13 dan ada 2.14 di sini adalah aspek K4 atau KD4 atau yang kita sebut dengan kompetensi keterampilan. Sementara yang 3 ini adalah kompetensi pengetahuan. Anda perhatikan di sini KKO-nya pada KD adalah pada level mengevaluasi. Level ini cukup tinggi ya. Level mengevaluasi ini berada pada jenjang C5 ya. Kemudian di 4.13 ini ada psikomotoriknya terkait dengan menyajikan hasil ya. Kemudian di 4.14-nya relevan melakukan kampanye. Jadi proses psikomotoriknya adalah menyajikan hasil analisis sekaligus juga melakukan kampanye. Dari pembacaan kita terhadap KD3 yang menuntut proses berpikir yang tinggi,
Kemudian proses yang kita lihat juga pada KD keterampilan yang menuntut adanya suatu aktivitas, ya, di mana aktivitas ini menuntut mereka untuk melakukan kampanye, setidaknya ada produk yang mereka hasilkan. Maka berdasarkan analisis, ya, analisis, dan tentu saja beberapa analisis komponen apakah sarana prasarana, dan Anda sebagai guru dapat menganalisis kira-kira apakah ini dimungkinkan, karena kalau dari pesan yang tercantum dalam KD 3 dan KD 4, ini mengarahkan atau menyarankan kita untuk menggunakan model project based learning, ya. Nah, maka formulasi dalam menyusun tujuan pembelajaran pada kurikulum 2013 dituliskan secara holistik, memuat ada KD 3 dan KD 4, ya. Dan di sini saya tuliskan formulanya seperti ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui tahapan saintifik dengan model project based learning, nah ini adalah pilihan model yang direkomendasikan. Lalu selanjutnya Anda bisa menulis tahapan dalam PJBL, ada mengamati, menentukan pertanyaan, dan mendesain, memonitoring, menyelesaikan proyek, dan menguji proyek. Ini adalah tahapan dalam PJBL. Peserta didik diharapkan, nah, selain mengevaluasi, ada jenjang kognitif yang ditambahkan di sini adalah menganalisis dan juga mengevaluasi. Nah, penulisan menganalisis ini juga berdasarkan ruang lingkup konten yang sebelumnya dipelajari, ya, yaitu menganalisis penyebab gangguan pada sistem koordinasi dan mengevaluasi pemahaman diri tentang bahaya penggunaan senyawa psikotropika dan dampaknya terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Ya, jadi itu formulasinya. Ya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa KKO, ya, yang seperti sudah saya sampaikan, ini harus sering Anda ingat-ingat kembali, ya, utamanya ketika Anda mengingat beberapa kata KKO yang masuk ke dalam setiap level ranah kognitif baik C1 sampai C6, ini tentu saja akan memudahkan Anda dalam menulis tujuan pembelajaran secara lebih lancar, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya juga ini KKO ranah afeksi, ya. Di sini juga Anda bisa gunakan. Dan ini adalah KKO untuk ranah psikomotorik, ya. Tadi di sana ada menyajikan, ya, itu juga termasuk ke dalam ranah psikomotorik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.